Assalamualaikum sahabat semua. Malam ini saya akan membagikan sebuah urban legend yang sudah hidup sejak masa penjajahan Belanda dan terus diceritakan ulang hingga tahun 90-an. Ada 3 kisah di dalamnya. Masing-masing punya caranya sendiri untuk membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Dan yang terakhir adalah kisah yang paling membuat banyak orang enggan berjalan sendirian di malam hari. Kisah yang saat itu menjadi bahan bisik-bisik di antara warga. Mari kita simak bersama. Inilah 3 kisah dari satu urban legend. Dan menurut kalian, mana yang paling menyeramkan? Awal mula cerita ini berasal dari sejak masa penjajahan Belanda ketika kehidupan masyarakat desa masih sangat sederhana. Pada masa itu, hiduplah seorang janda muda bernama Kantil. Orang-orang mengenal Kantil karena kecantikannya yang tidak biasa. Banyak lelaki di desa yang sampai beradu argumen, bahkan bertengkar, hanya karena ingin dekat dengannya. Kantil menjadi janda setelah suaminya meninggal secara mendadak. Masyarakat percaya kematian itu bukan karena sakit, melainkan karena teluh atau santet dari seseorang yang menginginkan Kantil. Gosip semacam itu mudah menyebar dan semakin lama semakin diyakini sebagai kebenaran. Setelah ditinggal suaminya, Kantil hidup seorang diri. Ia tidak memiliki anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia menjual bunga sajen di pasar Wage, mawar, melati, pandan, dan terutama bunga Kantil. Karena ia sering menjual bunga itu, masyarakat akhirnya memanggilnya dengan nama Kantil meskipun nama aslinya bukan itu. Ketertarikan para lelaki terhadap Kantil tidak pernah surut. Banyak yang datang dengan niat meminangnya, mulai dari pria biasa, pedagang kaya, pria bujang, duda, hingga laki-laki yang sebenarnya sudah beristri. Namun tidak ada satupun yang benar-benar mampu mendapat tempat di hatinya. Ada yang menilai Kantil memilih-milih, ada yang menganggap ia berhati-hati. Namun sebagian orang justru merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari kehidupannya. Asal-usul Kantil sendiri memang tidak sepenuhnya jelas. Menurut cerita yang beredar, ibunya adalah perempuan Jawa yang pernah menjadi gundik seorang Belanda. Setelah ditinggalkan, ibunya hidup seadanya hingga meninggal ketika Kantil masih kecil. Sejak itu, Kantil diasuh oleh seorang Demang. Namun ia tidak bertahan lama di sana. Saat beranjak remaja, Kantil diusir karena anak-anak sang Demang tidak menyukainya. Meskipun begitu, sebelum Demang tersebut meninggal, ia sempat mewariskan sebuah rumah kecil kepada Kantil. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup untuk ditinggali seorang diri. Di rumah itulah Kantil bertemu seorang lelaki yang akhirnya menjadi suaminya. Pernikahan mereka berjalan baik, tetapi hanya berlangsung selama 2 tahun. Suaminya meninggal secara mendadak, dan sekali lagi Kantil harus hidup seorang diri. Sejak saat itu, Kantil menjalani hidupnya dengan berjualan bunga di pasar Wage setiap hari. Kehidupannya tampak sederhana, tetapi cerita tentang dirinya tidak pernah benar-benar berhenti. Banyak pria terus berusaha mendekatinya, sementara banyak pula yang merasa ada sesuatu yang ganjil dalam hidupnya, meskipun tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Bertahun-tahun Kantil menjalani hidup sebagai janda. Meski banyak lelaki yang mencoba mendekatinya, tidak ada satupun yang benar-benar ia terima. Hingga akhirnya, sekitar tahun 1935,
barulah ada seorang pria yang berhasil masuk ke kehidupannya. Berita itu cepat menyebar, dan para lelaki yang selama ini mengaguminya tentu merasa kecewa. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah kenyataan bahwa pria itu ternyata sudah beristri. Orang-orang mengenalnya sebagai Sasongko, seorang lurah bentukan Belanda. Usianya sudah paruh baya dan kekuasaannya cukup besar di wilayah itu. Karena pengaruhnya kuat, hampir tidak ada lelaki yang berani menentangnya, apalagi jika urusannya menyangkut perempuan. Banyak orang yakin bahwa Kantil sebenarnya hanya diperdaya oleh janji dan harta Sasongko. Lurah itu berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi Kantil, namun janji itu tidak pernah benar-benar terbukti. Meski demikian, Kantil tetap menerima kedekatan mereka. Ia mengikuti alur hubungan itu seakan yakin pada janji yang belum tentu ditepati. Selama kurang lebih 2 hingga 3 tahun, Kantil hidup sebagai gundik Sasongko. Selama itu pula kehidupannya berubah total. Ia tidak diperbolehkan lagi berjualan bunga di pasar Wag. Semua kebutuhan hariannya disediakan oleh Sasongko, mulai dari makanan, pakaian, hingga rumah. Ia bahkan diberikan perhiasan dan barang-barang mahal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kantil juga tidak lagi berjualan di lapak pasar. Perannya meningkat menjadi semacam tengkulak bunga. Semua pedagang bunga di pasar Waga menjual bunga yang berasal dari Kantil. Ia mengendalikan pasokan, sementara para pedagang menjadi distributor kecilnya. Kerja sehari-harinya hanya berkeliling naik andong, ditemani seorang kusir yang setia mengantar ke berbagai sudut pasar. Janji Sasongko untuk menikahinya tidak pernah terwujud. Namun, hal itu tampaknya tidak terlalu mengganggu pikiran Kantil. Ia lebih memilih fokus pada usaha yang semakin besar dan menguntungkannya. Sedikit demi sedikit, ia naik derajat menjadi orang kaya di desa, dipandang sebagai perempuan borjuis yang hidup berkecukupan. Tetap saja, statusnya tidak berubah. Sehebat apapun hidupnya pada waktu itu, ia tetap hanya seorang gundik dalam cerita orang. Memasuki awal tahun 40-an, kehidupan Kantil berada pada puncaknya. Usahanya semakin besar, penghasilannya stabil, dan namanya dikenal sebagai perempuan yang hidup berkecukupan di desa itu. Namun pada saat yang sama, wilayah tersebut sedang diguncang oleh maraknya aksi kecu, sebutan untuk kelompok perampok yang biasanya menargetkan pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Kecu memang terkenal kejam, tetapi mereka jarang beraksi di jalanan. Biasanya mereka merampok rumah-rumah yang dianggap memiliki banyak harta. Karena itu, kejadian yang menimpa Kantil cukup mengherankan. Suatu sore, sepulang ia berkeliling naik delman seperti biasa, rombongannya disergap oleh kecu. Tidak banyak saksi yang melihat kejadiannya. Yang pasti, Kantil tidak pernah sampai ke rumah malam itu. Keesokan paginya, warga dikejutkan dengan penemuan jenazah Kantil dan kusirnya di pinggir jalan desa. Keduanya sudah tidak bernyawa. Yang membuat keadaan semakin mengerikan adalah kondisi tubuh mereka. Kedua mata Kantil dan sang kusir hilang, seolah dicongkel paksa. Kudanya pun ditemukan mati dengan luka tebas di bagian leher. Perampokan itu dianggap sebagai tindakan paling sadis yang pernah terjadi di daerah tersebut. Banyak yang tidak habis pikir mengapa Kantil menjadi sasaran. Lebih aneh lagi, mengapa kecu itu harus mencongkel mata korbannya? Pertanyaan itu beredar lama tanpa jawaban yang pasti. Namun desas-desus yang berkembang mengatakan bahwa pelakunya adalah anggota kecu baru. Menurut cerita yang dipercaya banyak warga, seseorang hanya bisa diakui sebagai anggota kecu jika ia berhasil membawa tanda masuk.
yaitu sepasang mata dari korban pertamanya. Jika itu benar, maka nasib Kantil memang sudah sangat buruk. Kematian Kantil membuat seluruh wilayah heboh. Ia dikenal sebagai perempuan cantik dan kaya, tetapi meninggal dengan cara yang sangat tragis. Yang lebih menyakitkan adalah sikap Sasongko. Lurah itu menyangkal hubungannya dengan Kantil, meski seluruh desa tahu bahwa Kantil adalah gundiknya bertahun-tahun. Tetapi tidak ada satupun warga yang berani membantahnya secara langsung. Kekuasaan Sasongko terlalu besar untuk dilawan. Setelah pemakaman dilakukan, desa tidak langsung tenang. Justru setelah itu, muncul cerita-cerita ganjil yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Banyak warga mengaku melihat penampakan delman melintas saat malam hari, terutama pada hari pasaran Wag. Delman itu berjalan perlahan dengan kusir tanpa mata, dan di dalamnya duduk sosok perempuan yang wajahnya sulit dikenali. Menurut cerita, selama 40 hari setelah kematiannya, hantu Kantil berkeliling di sekitar desa dengan delman yang membawanya di hari terakhir ia hidup. Menurut cerita yang berkembang, kemunculan hantu Kantil selalu didahului oleh bau bunga kantil yang menyengat. Bau itu muncul lebih dulu, seperti memberi tanda, baru kemudian wujud Kantil terlihat bersama kusir serta delmannya. Banyak warga mengatakan bahwa delman itu selalu berhenti apabila ada seseorang yang kebetulan melihat mereka secara langsung. Karena itu, sebagian besar penduduk menghindari keluar rumah ketika bau bunga Kantil mulai tercium. Wujud hantu Kantil digambarkan sangat menyeramkan. Kedua matanya hilang, dan dari lubang matanya mengalir darah yang tidak pernah kering. Kusir yang menemaninya pun memiliki penampilan serupa. Gambaran itu berkembang dari mulut ke mulut, dan semakin lama semakin diyakini sebagai kebenaran. Banyak cerita horor muncul dari kemunculannya, salah satunya dialami oleh seorang warga bernama Mbah Gotro. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1950 hingga 1965, Pasar Wage, tempat Kantil dahulu berjualan bunga, dipugar dan dipindahkan ke lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat asalnya. Namun, perpindahan itu justru membuat pasar baru semakin dekat dengan lokasi perampokan yang merenggut nyawa Kantil. Hal itu membuat cerita tentang arwahnya semakin sering muncul di kalangan warga. Saat kejadian yang diceritakan ini berlangsung, Mbah Gotro masih berusia sekitar 25 tahun. Ia bekerja sebagai perajang tembakau dan biasanya baru selesai menjelang pagi. Namun malam itu terasa berbeda. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Jumat Wage, warga desa heboh karena mengaku melihat setan delman melintas di dekat pasar. Cerita itu menyebar cepat dan membuat suasana desa menjadi mencekam. Kebetulan hari itu kembali jatuh pada hari Wage. Karena suasana tidak kondusif, Gotro berencana hanya bekerja sampai sekitar pukul 11 malam. Meski ia termasuk orang yang kurang percaya pada hal-hal gaib, cerita tentang setan delman tetap membuatnya waspada. Desa yang biasanya masih cukup ramai menjelang tengah malam kini lengang. Para petani tembakau memilih pulang lebih cepat daripada mengambil risiko. Semua itu membuat suasana desa terasa berbeda. Malam itu sebenarnya Gotro sudah berencana tidur lebih cepat. Namun entah kenapa ia tidak bisa memejamkan mata. Badannya lelah, tetapi pikirannya terus bergerak. Setelah bolak-balik di tempat tidur, akhirnya sekitar pukul 12 malam, ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam rumah. Di dapur, ia membuat secangkir kopi lalu duduk sambil memilah daun tembakau yang sudah dikeringkan.
Ia merajangnya sedikit demi sedikit. Tanpa disadari, waktu berjalan cepat. Ketika melihat ke arah lampu minyak di pojok ruangan, jam sudah hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menyiapkan kopi kedua. Ia memang tipe orang yang susah tidur kalau pikirannya belum tenang. Sambil menghisap rokok, Gotro duduk di ruang tamu. Lampu minyak yang redup membuat bayangan perabot bergerak pelan setiap kali angin malam masuk melalui celah jendela. Di sela-sela melamun itu, ia baru teringat sesuatu. Hari itu adalah hari Wage. Ia sempat menelan ludah. Cerita tentang setan delman memang tidak sepenuhnya ia percaya, tetapi mengingat hari itu Wage, rasa tidak nyaman mulai muncul. Ia berdiri dan berjalan ke kamar orang tuanya. Ketika mengintip, keduanya sudah tidur pulas. Gotro sempat ingin membangunkan mereka hanya untuk ditemani duduk, tetapi ia mengurungkan niat itu. Tidak pantas rasanya membangunkan orang tua hanya karena perasaan takut yang tidak jelas. Ia kembali ke ruang tamu sendirian. Sekitar pukul 2:30 pagi, sesuatu mulai terasa. Bau bunga kantil tiba-tiba tercium, samar dan singkat, seperti lewat begitu saja. Seketika bulu kuduk Gotro berdiri. Ia menoleh ke berbagai arah, mencoba memastikan apakah itu hanya pikiran atau benar-benar nyata. Mungkin cuma perasaan, katanya pelan kepada diri sendiri. Namun tidak lama kemudian, bau itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Gotro spontan berlari menuju kamar, menutup pintu dengan cepat. Yang membuatnya semakin merinding adalah bau itu seolah ikut masuk bersamanya, lalu menghilang tiba-tiba. Ia berdiri diam, mencoba mengatur napas. Tidak lama terdengar suara lain dari luar rumah. Awalnya samar-samar, ketukan roda kayu di jalan tanah. Semacam ritme yang ia kenal sejak kecil. Suara delman. Gotro memicingkan mata, memastikan apakah pendengarannya tidak salah. Namun suara itu semakin jelas, ritmis dan mendekat perlahan. Malam-malam begini, siapa yang naik delman? Batinnya. Ia menahan napas, memasang telinga. Namun semakin ia mendengarkan, semakin nyata suara itu. Delman itu benar-benar mendekat. Pada titik itu, rasa penasaran Gotro justru lebih kuat daripada ketakutannya. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati jendela, dan menunggu di balik dinding kayu. Suara roda delman yang berderit semakin jelas. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah ia benar-benar mendengar apa yang ia pikirkan. Di bagian bawah jendela kamarnya terdapat celah kecil, hanya cukup untuk satu mata mengintip. Dengan sangat hati-hati, Gotro menunduk dan mencoba melihat keluar. Awalnya ia hanya melihat gelap malam dan sedikit bayangan dari pepohonan di halaman. Namun beberapa detik kemudian, suara itu semakin dekat dan tampaklah sebuah delman berjalan pelan di jalan tanah depan rumahnya. Gotro memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi untuk memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Tetapi pemandangannya sama. Delman itu benar-benar ada, bergerak perlahan. Dan yang lebih membuatnya gelisah adalah arah delman itu, seakan sedang menuju tepat ke rumahnya. Hatinya berdegup cepat. Takut delman itu semakin dekat, Gotro menjauh dari jendela dan langsung duduk bersimpuh di lantai. Ia merapatkan kedua tangannya dan mencoba menenangkan diri. Suara roda delman itu semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti begitu saja. Tidak terdengar lagi apapun. Mungkin delmannya sudah lewat, gumam Gotro pelan, meskipun ia sendiri tidak yakin. Setelah menunggu beberapa menit, ia mengumpulkan keberaniannya untuk kembali mengintip,
melalui celah kayu itu. Tangannya gemetar, tetapi rasa ingin tahu memaksanya mendekat. Ia menunduk perlahan dan mengarahkan satu matanya pada celah itu. Detik berikutnya membuat tubuhnya kaku. Delman itu ternyata berhenti tepat di depan rumahnya. Dalam cahaya remang malam, Gotro bisa melihat sosok perempuan duduk di dalamnya. Sosok itu diam, tidak bergerak, lalu perlahan menoleh langsung ke arah tempat Gotro mengintip, seolah mengetahui bahwa ada seseorang yang memperhatikannya dari balik celah kecil itu. Wujudnya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi cukup bagi Gotro untuk menyadari siapa sosok itu. Rambut tergerai, wajah pucat, dan bagian mata yang kosong. Kesadaran Gotro langsung hilang saat itu juga. Ia pingsan tanpa sempat berteriak. Teror yang dikaitkan dengan hantu kantil ternyata tidak berhenti pada masa Gotro saja. Ceritanya terus berjalan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya sampai pada kisah seorang pemuda bernama Tommy. Usianya saat itu sekitar 27 tahun, dan tahun tersebut bisa dibilang sebagai masa yang paling berat dalam hidupnya. Baru beberapa bulan menikah, istrinya sedang hamil muda. Namun di tengah situasi itu, bank tempat Tommy bekerja justru mengalami likuidasi akibat krisis moneter tahun 98. Tommy terkena PHK dan kehilangan sumber penghasilan utama. Mau tidak mau, ia harus mencari cara lain untuk menghidupi keluarga kecilnya. Akhirnya, dengan ijazah S1 manajemen ekonomi yang selama ini ia banggakan, Tommy banting setir menjadi opang ojek pangkalan. Cerita tentang hantu kantil sebenarnya sudah sangat sering ia dengar. Dari tahun ke tahun, kisah itu selalu muncul, terutama setiap menjelang hari pasaran Wage. Namun berbeda dari kebanyakan orang, Tommy tidak mudah percaya. Sebagai orang yang merasa terpelajar, ia menganggap hal semacam itu hanya cerita turun-temurun yang dibesar-besarkan. Teman-temannya sesama tukang ojek justru sangat percaya. Pada hari Wage, mereka jarang sekali berani menarik penumpang sampai malam. Ada saja yang mengaku melihat delman lewat atau mencium bau bunga kantil ketika jalanan sudah sepi. Bagi mereka, itu tanda untuk segera pulang. Namun bagi Tommy, ketakutan itu justru menjadi peluang. Ketika ojek lain pulang lebih awal, ia tetap standby di pangkalan. Artinya, semua penumpang malam hari otomatis jadi miliknya. Ia memanfaatkan kesempatan itu tanpa ragu. Setengah tahun berlalu sejak ia menjadi opang, dan tidak ada satupun kejadian aneh yang ia alami. Tidak ada suara delman, tidak ada bau bunga kantil, tidak ada penampakan apapun. Tommy mulai merasa aman dengan pekerjaannya. Bahkan ia semakin rajin bekerja karena usia kandungan istrinya sudah mendekati 9 bulan. Ia butuh uang lebih banyak untuk persiapan kelahiran. Suatu siang, ketika sedang minum kopi di warung dekat pangkalan, Tommy mendengar keributan kecil dari teman-temannya. Mereka membicarakan seorang ojek yang katanya mengangkut penumpang gaib malam sebelumnya. Sebagian terlihat ketakutan, sebagian lain tampak serius membahas kejadiannya. Tetapi Tommy hanya tertawa ketika mendengarnya. Salah satu tukang ojek yang lebih tua mencoba menegurnya. "Mas Tommy, jangan begitu. Nanti kalau dapat penumpang setan baru kapok," katanya. Namun Tommy menjawab enteng, tanpa beban apapun. "Saya tidak percaya, Pak. Lagian kalaupun itu setan, kalau dia bayar, ya tidak masalah." Para ojek lain hanya bisa geleng-geleng kepala. Beberapa di antara mereka bahkan bersumpah bahwa mereka pernah melihat delman itu dengan mata kepala sendiri. Tetapi Tommy tetap tidak percaya. Ia memang yang paling muda di pangkalan, dan ia tidak terlalu religius. Baginya, keberanian dan logika sudah cukup untuk menjelaskan semuanya.
Beberapa hari setelah obrolan di warung itu, Tommy memperhatikan kalender di dinding rumahnya. Hari yang ia lihat membuatnya senang. Ternyata besok adalah hari Wage, hari yang selalu ia anggap sebagai kesempatan emas. Teman-teman pasti pulang cepat, bisa dapat penumpang lebih banyak, pikirnya dengan semangat. Dan benar saja, sejak siang ojek-ojek lain hanya menarik penumpang sampai sekitar pukul 3 sore. Setelah itu, satu persatu pulang karena takut cerita setan delman. Hari itu suasana pangkalan sepi dan Tommy merasa itu adalah keuntungan untuknya. Sore hari ia pulang sebentar untuk mandi dan makan. Setelah rapi, ia kembali ke pangkalan menjelang malam. Ia menunggu cukup lama sampai akhirnya sekitar pukul 7 malam datang seorang penumpang, Mbak Tami, pelanggan lamanya. Perempuan itu berjualan tahu di Pasar Temanggung dan tinggal satu desa dengan Tommy. Dalam perjalanan mengantar, Mbak Tami sempat mengingatkan, "Hati-hati mas, malam Wage begini rawan ketemu demit." Namun seperti biasa, Tommy menertawakannya. "Kalaupun demit selama dia bayar, saya antar saja," jawabnya santai. Setelah mengantarkan Mbak Tami pulang, Tommy kembali ke pangkalan. Tempat itu sudah sangat sepi. Tidak ada ojek lain, tidak ada pedagang, bahkan tidak ada kendaraan lewat. Hanya lampu jalan yang temaram dan angin malam yang membuat suasana terasa lebih dingin. Ia menyalakan rokok, duduk di atas motor, dan sesekali melihat ke kanan dan kiri. Meski logikanya selalu berkata tidak ada apa-apa, jauh di dalam hati, Tommy sebenarnya menyimpan rasa takut. Nama hantu kantil terlalu sering disebut setiap Wage, sampai-sampai terasa seperti bayangan yang terus mengikuti. Sekitar 1 jam berlalu tanpa satupun penumpang yang datang. Seorang tukang nasi goreng sempat lewat tetapi terlihat terburu-buru. Ketika Tommy hendak memesan, tukang itu justru menyuruhnya pulang karena sudah terlalu malam. Tommy hanya tersenyum, meski perkataan itu menambah rasa gelisah di dadanya. Menjelang pukul 9 malam, pangkalan semakin sunyi. Jalanan seperti tidak berpenghuni. Tommy mulai berpikir untuk pulang. Apabila sampai pukul 10 malam, ia tidak mendapatkan penumpang lagi. Namun sebelum itu terjadi, rasa kantuk tiba-tiba datang tanpa ia sadari. Ia tertidur di atas motornya. Dalam tidurnya, ia bermimpi seseorang menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, terlihat seorang kakek-kakek tua berdiri di dekatnya. Wajahnya muram dan suaranya pelan tetapi tegas. "Pulang saja, sudah malam." Tommy tersentak bangun. Nafasnya terengah sebentar sebelum ia sadar bahwa dirinya hanya bermimpi. Tidak ada kakek-kakek, tidak ada yang menyentuhnya. Ia melihat ke arah jam tangan dan terkejut. Sudah pukul 11 malam. Hari sudah terlalu larut untuk tetap di pangkalan. Ia pun berniat pulang saja malam itu. Namun baru saja ia merapikan jas hujan yang tergantung di motornya, suara seorang perempuan tiba-tiba terdengar dari arah gelap. Tommy pun menoleh. Seorang perempuan berdiri tidak jauh darinya. Dari jarak itu, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi suaranya datar dan lembut. "Mau kemana mbak?" tanya Tommy. "Pak Lurah mas," jawabnya singkat. "Pak Lurah yang mana?" tanya Tommy lagi. Perempuan itu tidak memberikan rincian apapun. Tidak menyebut nama lurah, tidak menyebut kampungnya. Namun Tommy tetap mengangguk. Di desanya hanya ada satu rumah lurah, jadi ia berpikir tujuannya sudah jelas. Saat perempuan itu mendekat dan naik ke motor, Tommy sempat mencium bau bunga-bungaan yang samar. Ada rasa tidak nyaman yang muncul, tetapi ia menepisnya. Logikanya kembali mengambil alih. Mungkin perempuan ini baru pulang dari acara selamatan atau semacamnya. Ia menyalakan motor dan mulai melaju. Dalam perjalanan, Tommy mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Motornya terasa berat. Padahal secara fisik, perempuan yang ia bonceng tidak tampak besar.
Jalur yang mereka lewati pun mestinya tidak terlalu berat, hanya melewati 2-3 desa. Untuk menghindari rasa takut yang mulai muncul, Tommy mencoba mengajak penumpangnya berbicara. "Mbaknya orang mana? Kok sampai malam begini masih keluar?" tanya Tommy. "Saya orang sini aja," jawab perempuan itu datar tanpa intonasi. Jawaban itu membuat percakapan berhenti begitu saja. Namun perjalanan masih panjang, dan semakin jauh mereka melaju, Tommy menyadari sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Jalur yang ia lewati bukan jalur biasanya. Jalan itu hanya cukup untuk 2 motor berpapasan. Di kanan dan kiri tidak ada rumah, hanya hutan yang gelap dan rapat. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Padahal jalur menuju rumah lurah harusnya melewati beberapa rumah warga. Tommy menelan ludah. Perasaan tidak enak mulai memenuhi dadanya. Perempuan itu kemudian berkata pelan, "Berhenti di depan itu ya mas." Di kejauhan terlihat cahaya seperti lampu yang berkelip-kelip. Dari jauh, cahaya itu tampak seperti kerumunan orang. Rasanya seperti ada kegiatan atau acara di sana. Dan rasa lega sedikit muncul, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan keganjilan yang sejak tadi ia rasakan. Namun begitu sampai di titik yang dimaksud, perempuan itu turun dan menatap Tommy dari samping motor. "Berapa mas?" tanyanya. Pertanyaan itu sederhana. Namun justru pada saat itu Tommy mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Begitu Tommy menoleh ke arah perempuan itu untuk menyebutkan ongkos, ia langsung terdiam. Sosok yang sebelumnya ia lihat sebagai perempuan biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logikanya. Mata perempuan itu tidak ada, hanya lubang gelap. Dari lubang itu mengalir darah segar yang menetes perlahan ke pipinya. Perempuan itu tersenyum miring, lalu tertawa kecil. Suaranya pelan tetapi jelas. "Ini kantil loh mas." Ucapan itu membuat tubuh Tommy seperti kehilangan tenaga. Perempuan itu kemudian menepuk bahunya pelan, namun sentuhannya dingin dan terasa tidak wajar. Ketika ia menoleh ke sekeliling, barulah ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia sedang berada di tengah-tengah area pemakaman. Cahaya yang dari jauh ia kira sebagai kerumunan orang, ternyata hanyalah cahaya dari lampu-lampu kecil yang terpasang di beberapa nisan. Tidak ada suara manusia, tidak ada aktivitas apapun, hanya sunyi dan bau tanah basah. Tommy langsung panik. Tanpa berpikir, ia melompat dari motor dan berlari sekuat tenaga. Nafasnya terengah, jantungnya serasa mau meledak. Sepanjang jalan ia berteriak meminta tolong. Namun sebelum sampai ke rumah warga, tubuhnya ambruk. Ia pingsan di jalan setapak. Keesokan paginya, warga menemukannya tergeletak di desa sebelah. Saat sadar, Tommy kebingungan. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana bisa berada di sana. Yang membuat warga lebih heran adalah motornya. Motor itu ditemukan di area pemakaman. Padahal untuk mencapai tempat itu dari jalan besar seseorang harus melewati banyak anak tangga yang tinggi. Mustahil motor itu bisa sampai ke sana tanpa bantuan. Evakuasi motor pun menyulitkan warga karena mereka harus menurunkannya satu persatu melewati tangga yang terjal. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tommy benar-benar berubah. Ia mengaku tidak akan pernah lagi menarik penumpang hingga larut malam, terutama pada hari Wage. Sosok yang ia lihat malam itu terus menghantuinya. Perempuan tanpa mata dengan darah yang mengalir dari kedua lubang kosong wajahnya. Bertahun-tahun kemudian, cerita itu tetap hidup. Apalagi setelah banyak warga mengetahui bahwa Pasar Wage yang lama kini sudah berubah menjadi area pemakaman. Dan setiap hari Wage,
banyak orang mengaku mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat, meskipun tidak ada satupun pohon kantil tumbuh di sekitar sana. Menurut cerita yang berkembang, bau itu adalah pertanda awal. Jika bau itu muncul, maka tidak lama kemudian hantu kantil akan menampakkan diri, entah dengan delmannya, entah sebagai penumpang, atau sekadar berdiri di antara nisan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.